Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mempelajari tentang hukum surat berharga. Pengertian dan dasar hukum surat berharga adalah menjadi suatu kenyataan bahwa pada zaman sekarang ini, di dalam perkembangan lalu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam cara-cara pembayaran dengan mempergunakan alat-alat pembayaran kredit dan alat pembayaran kontan selain dengan mata uang. Semakin lama di dalam masyarakat Indonesia sendiri, semakin banyak orang-orang yang mengenal dan mengerti gunanya alat-alat pembayaran semacam itu. Mereka mempergunakannya baik untuk keperluan perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak lagi memilih mempergunakan pembayaran dengan mata uang. Pengertian dan dasar hukum surat berharga. Dalam bahasa Belanda, surat berharga disebut dengan white paper, dalam bahasa Inggris negotiable instrument. Surat berharga sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada yang memegang surat tersebut, baik yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga pada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Secara yuridis, fungsi surat berharga sebagai alat pembayaran atau alat tukar, sebagai alat pemindahan hak tagih karena diperjualbelikan, sebagai surat legitimasi, surat bukti hak tagih. Segi fungsinya surat berharga. 1. Surat yang bersifat hukum kebendaan atau konosemen. Surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan atau surat saham. Surat tagihan hutang, misalkan wesel, cek, surat sanggup, dan lain-lain. Surat berharga mempunyai kekuatan mengikat. Menurut teori kreasi, tindakan penerbit menandatangani surat berharga. Menurut teori kepatutan, penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Menurut teori perjanjian, penerbit membuat perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga. Menurut teori penunjukan, pihak pemegang surat berharga menunjukkan surat berharga kepada penerbit untuk mendapatkan pembayarannya. Fungsi dapat diperdagangkan surat berharga. 1. Adanya suatu klausa atau tunjuk pada sepucuk surat atau surat atas tunjuk. Kedua, klausula atas pengganti atau surat atas pengganti. Ketiga, klausula atas tunjuk dan atas pengganti terletak pada cara memperalihkan surat tersebut, dalam kurung cara diperdagangkannya. Menurut para ahli, Mr. C.H. Sevengenbergen, surat atas pengganti atau surat atas tunjuk adalah termasuk surat-surat berharga. Beliau menunjuk pasal 469 KUHD membuat istilah surat berharga, walaupun pasal tersebut adalah suatu pasal di dalam pengaturan hukum laut, jadi bukan di bidang pengaturan surat berharga. Surat berharga sebagai surat pengakuan hutang. 1. Perikatan yang diterbitkannya surat berharga. 2. Surat yang memegang peranan penting sebagai alat bukti dari perikatan. Perikatan dasar. 3. Penerbitan sepucuk surat berharga bermaksud untuk melakukan pembayaran dari suatu hutang. Pendapat para ahli, surat berharga sebagai surat pengakuan hutang. Menurut Profesor Nyonya Emi Pangaribuan Simanjuntak Sarjana Hukum, kontrak wesel
yang berarti suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain di tempat lain dengan menikmati suatu nilai tertentu. Menurut Siebenbergen, bahwa tentang arti kedudukan dari penerbitan surat wesel itu terhadap perikatan dasar tidak dipersoalkan. Menurut Heinrich Cesius, bertitik pangkal kepada perikatan yang timbul sebagai akibat dari pemberian dan penerimaan surat wesel di antara dua pihak yang bersangkutan. Sumber hukum surat berharga: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tidak tertulis, hukum yang muncul berdasarkan praktek dan kebiasaan. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.